Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama aku Bunga. Hari ini aku mau berbagi pengalaman aku kemarin umroh mandiri. لن أكون من الخاسرين. Menurut aku, pengalaman aku ada 6 hal penting yang harus kita persiapkan untuk melakukan umroh mandiri. Satu adalah visa. Ya, visa. Jadi sebagai pemegang paspor Indonesia, tapi sebenarnya paspor mana aja sih? Bagi teman-teman pemegang paspor Indonesia yang sedang menetap di Eropa, yang memiliki visa Schengen, sebenarnya itu bisa apply langsung visa ke official website-nya dari Kingdom Saudi Arabia. Jadi e-visa gitu yang berlaku 1 tahun. Tapi sayangnya qadarullah pada tanggal 1 Februari 2025, which is tahun ini, peraturan itu lagi dicabut. Jadi untuk teman-teman Indonesia yang megang visa Schengen, itu ada 3 cara untuk apply visa Arab Saudi. 1, visa e-visa yang bisa di-apply langsung dari official website dari Kingdom Saudi Arabia. Yang kedua, visa on arrival. Jadi kita datang aja langsung, nanti apply visa di sana. Dan yang ketiga lewat travel agent atau ke kedutaannya langsung. Nah, kalau visa on arrival itu agak khawatir ya, agak deg-degan gitu. Kalau kita udah sampai sana ternyata qadarullah Bisa kamu harus buat visa nggak bisa on arrival gitu. kan agak deg-degan gitu. Jadi kita memutuskan kayak yaudah kita buat visa lewat travel agent atau travel agent. Nah, travel agent yang kita pakai itu dari Indonesia. Apa saja dokumen yang dibutuhkan? Jadi dokumen yang dibutuhkan itu ternyata cuma 2 aja. Paspor yang berlaku minimal 6 bulan. Jadi dalam waktu 6 bulan belum habis. Terus yang kedua, bukti PP pesawat keluar masuk Saudi. Jadi sekitar 3 hari kerja, dan visanya berlaku kurang lebih 3 bulan. Versus kalau misalnya bikin visa dari Indonesia. Nah, kalau visa dari Indonesia juga tadi bisa dari travel agent yang misalnya dari Tokopedia yang dia cuma menyalurkan visa doang, atau travel agent biasa-biasa aja juga banyak sekarang. Dan kalau di Indonesia itu harus pada saat yang bersamaan mamaku kemarin juga umroh bareng kita. Mama aku itu buat Sisko Patuh. Jadi apa tuh Sisko Patuh? Aku juga kurang tahu. Jadi kayak bukti kalau kita bukti kita stay di Arab itu di mana aja gitu. Tapi itu random check, nggak semua orang dicek Sisko Patuh. Tapi ada teman kakak aku, dia kebetulan nggak bikin Sisko Patuh. Terus pas di bagian imigrasi di Indonesia dia nggak dibolehin berangkat karena dia nggak punya Sisko Patuh. Kemarin mama aku dia sama sekali nggak dicek. Dan untuk teman-teman dari Jerman, Aku dari Jerman gimana? kalau dari Jerman tuh nggak perlu, insya Allah nggak ditanyain. Sisko Patuh tuh cuman untuk dari Indonesia, di imigrasi Indonesia aja. Yang kedua, beli tiket pesawat. Nah, untuk dari Jerman, kalian bisa pakai yang namanya Skyscanner. Jadi ntar dicari lah. Kalau kemarin kita pakai Skyscanner, dicari penerbangan terbaik dengan transit terbaik. Atau misalnya kalian udah yakin nih, kayak udah tahu pesawat-pesawat apa yang ingin kalian gunakan. Misalnya kalian pengen pakai Saudi Airlines, kalian langsung aja ke official websitenya Saudi, beli di sana langsung bisa. Kita transit, jadi karena kan kalau pakai pesawat Saudi direct gitu lumayan mahal ya, masya Allah harganya bisa kayak tiket pulang Indonesia gitu. Kita kemarin itu naik pesawat pertama dari Köln, dari Jerman, Turki, naik Pegasus Airlines, terus dari Turki ke Saudi kita naik Saudi Airlines. Nah, kurang lebih satu orang tuh 300-an, dan itu termasuk, alhamdulillah itu karena termasuk murah, 300 PP ya, 300 euro PP. Nah, kalau dari Indonesia kita beliin mamahku itu beli tiket dari Traveloka. Kemarin dapat Malaysian Airlines untuk PP itu kurang lebih 12 juta. Yang ketiga, hal yang penting menurut aku tuh penting banget adalah SIM card. SIM card itu penting banget. Kebetulan kita menggunakan eSIM, jadi kita pakai eSIM, beli di online, udah beli dari hari sebelumnya, jadi pas hari H tinggal diaktifin. Untuk kemarin mamaku pakai adalah provider di Indonesia yang internasional, harganya kurang lebih
900.000 untuk 1 bulan atau 2 bulan gitu, atau sebulan aku lupa, 800.000 untuk 1 bulan. Sedangkan eSIM itu aku dari Jerman pakai eSIM kurang lebih 2 minggu, untuk 2 minggu itu sekitar 15 euro 3 GB. Kalau kalian mau beli di bandara langsung, itu sepertinya ada, kayaknya ada di bandara langsung. Cuman kalau di bandara kan harganya pasti akan lebih mahal ya. Lebih baik kalian kalau handphonenya kompatibel, kalian bisa cari eSIM atau beli langsung, mempersiapkan international cardnya gitu loh buat dipakai selama di sana biar nyaman juga. Keempat adalah download aplikasi. Nah, buat teman-teman yang mau umroh mandiri tuh jangan bosen-bosennya untuk mencari banyak informasi. Aplikasi-aplikasi yang mendukung selama di Arab, selama kalian menjalankan ibadah umroh di Mekah dan di Madinah, menurut aku yang kalian harus download adalah pertama Nusuk App. Nusuk App itu adalah aplikasi resmi dari Saudi, pemerintah Saudi, yang dimana kita bisa gunain buat daftar raudhoh di Madinah dan daftar umroh. Daftar umroh, yes, daftar umroh kalian nggak salah. Jadi aku nggak tahu apakah itu selama Ramadan aja, tapi mungkin karena kemarin Ramadan penuh banget, setiap orang yang mau umroh mereka tuh harus daftar. Jadi biar nggak penuh banget. Namun sebelum rame ini ya, sebelum dipotong-potong, ini random cek. Jadi nggak semua orang dicek karena mungkin waktu itu Ramadan rame banget, jadi makanya dibuatlah orang harus bikin daftar umroh. Tapi mungkin sekarang nggak begitu. Aplikasi berikutnya yang penting adalah Uber. Uber tuh penting banget menurut aku ya, karena di Arab itu banyak banget yang namanya taksi liar yang harganya tuh nembak, yang harganya tuh mahal banget. Jadi kalau Uber harganya kan udah pasti ya berapanya, jadi nggak akan berubah. Tapi kalau taksi liar itu harganya masya Allah tabarakallah, mau naik haji. Terus dari gitu kalian kalau misalnya mau naik Haramain Train, kalian juga bisa download Haramain Fast Train app yang kalian bisa beli tiketnya di sana. Video tentang Haramain bisa kalian tonton di sini. Dan yang berikutnya adalah Umroh App. Umroh App ini ngebantu banget untuk kalian yang umroh mandiri. Tapi mungkin sekarang banyak juga ya, kalau dari Indonesia kalian bawa buku panduan segala macem. Kalian juga bisa pakai Umroh App itu, ada doa-doanya lengkap semua. Kemarin aku pakai itu dan panduan-panduan apa aja yang harus dilakukan. Tapi kalian juga bisa sih download, banyak banget sekarang di internet panduan-panduan umroh. Yang kelima adalah obat-obatan. Menurut aku obat-obatan sangat penting ya teman-teman. Obat-obatan, vitamin. Kayak kasus kemarin kadarullah, kita semua tuh drop. Aku, suami, anak ke drop. Menurut aku obat-obatan tuh jangan lupa, vitamin itu jangan lupa. Harus makan yang sehat, makan yang bergizi. Selama ibadah di Mekah dan Madinah itu banyak banget fast food. Alhamdulillah juga makanan di sana itu sangat-sangat cocok kok dengan lidah orang Indonesia. Jadi kalian gak usah takut untuk kalau misalnya susah cari makanan sana cukup banyak, bervariasi dan cocok dengan Indonesia. Oh iya, sama kalian juga harus update sama berita-berita. Misalnya kalian mau umroh, harus update tentang vaksin. Aku lupa, kayak tahun lalu sempat tuh dibuat peraturan di mana orang yang mau ke Saudi atau mau umroh, dia itu harus yang namanya vaksin meningitis. Tapi mulai tanggal 9 Januari, kalau aku salah tolong koreksi, aku lupa, kurang lebih kayak tanggal 9 Februari tahun ini kayak nggak diwajibkan. Terus yang terakhir adalah tempat penginapan. Nah, kalau untuk tempat penginapan, aku tuh nggak bisa ngasih banyak tips and trick karena aku kebanyakan nginepnya di rumah kakakku di Jeddah. Jadi kita pulang pergi Jeddah, Mekah, dan kita ke Madinah cuma berapa hari, 2 hari, 3 hari. Tapi aplikasi yang bisa kalian gunakan buat teman-teman yang tinggal dari Eropa, yang berangkat dari Eropa adalah booking.com. Kalau dari Indonesia tentunya dari Traveloka. Tips and trick, cari hotel itu bagaimana, baca review orang-orang bagaimana hotelnya. Jangan hanya karena murah, ini murah beli. Kalian nggak sadar ternyata jaraknya jauh banget dan tempatnya tuh terpencil banget. Jadi lihat review, itu penting banget, baca reviewnya. Jadi jangan sembarangan murah, karena kan kalau kita ibadah kita juga pengennya yang nyaman ya. Carilah yang senyaman mungkin, tempat yang menurut kalian nyaman dan harganya paling oke menurut kalian. Jadi kurang lebih
kayak gitu hal-hal penting yang bisa aku bahas untuk umroh mandiri. Semoga teman-teman yang ingin melakukan ibadah umroh dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu, tetap berdoa dan berikhtiar, selalu berhusnuzon. Semoga informasi ini membantu, dan jika ada salah tolong dikoreksi, kesalahan itu murni dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.